Namaku Aldin. Kepanjangannya Aldin Aldama. Entah dari mana kedua orang tuaku dulu menemukan nama sekeren itu dan memberikannya kepadaku. Ya, walaupun teman-teman memanggilku dengan sebutan Din saja, ada yang memanggil Mas Din, Bang Din, ya terserahlah. Selama itu bukan mbak ataupun ibu. Oh iya, aku bekerja di salah satu perusahaan di kantor cabang yang masih baru dan belum dibuka secara resmi. Bangunan dan fasilitasnya sudah siap, tapi kegiatan operasional belum dibuka sepenuhnya karena masih proses transisi dan terkait hal itu ini. Aku marketing pemasaran saat itu. Jadi tak jarang aku pulang telat dan pergi mengantor sendiri hanya ditemani Pak Security. Setiap pagi atau sore, timku datang menemani untuk briefing dan report. Ya, semacam itulah. Pusing pokoknya. Karena sering pulang telat, aku sering bekerja di lantai 1, hanya berdua dengan security. Meskipun sebenarnya ruanganku ada di lantai 2. Waktu itu alasannya bukan karena takut, tapi supaya praktis saja kalau perlu bantuan untuk fotokopi, mengirim fax, ataupun scan. Aku bukan tipe orang yang pemberani. Terpikirkan hal horor pun tidak sama sekali. Toh juga semua ini masih baru, dari bangunan sampai fasilitas-fasilitas di dalamnya yang masih wangi dan berkilau, bersih dan terang benderang. Lagi pula hal paling horor bagiku waktu itu adalah memikirkan target setiap bulannya. Jadi pemikiranku masih belum sampai ke levelnya ke alam mistis. Suatu kali aku harus mengerjakan report akhir bulan dan perlu konsentrasi tinggi. Aku pun mengerjakan di ruang meeting di lantai 3. Ya, sembari mencari inspirasi. Siapa tahu jika berada di tempat ketinggian, aku lebih mudah mendapatkan ide-ide brilian. Di lantai 3 waktu itu hanya ada ruang meeting dan pantry. Ruang meetingnya tertutup dan kedap suara. Sebenarnya saat aku di ruang meeting itu, aku bisa saja membuka pintunya karena tidak ada siapa-siapa. Tapi malam itu panasnya luar biasa. Jadi aku tutup pintunya supaya ruangan semakin dingin dan sejuk. Kepala yang sudah panas tidak perlu semakin meleleh. Tiba-tiba waktu sedang berkonsentrasi melihat angka-angka, ada burung berputar-putar di dalam ruangan. Di atas kepalaku. Burungnya berwarna hitam legam, hanya berputar-putar saja.
tanpa suara. Aku melihat ke arah jendela kaca yang menghadap keluar. Semua tertutup. Pintu juga tertutup. Aneh pikirku. Dari mana masuknya? Tapi hanya sebatas itu. Karena jantungku sedang berdegup kencang melihat jam digital di laptop. Dikejar tenggang waktu pengiriman laporan. Bahkan, aku juga tidak sempat memikirkan bagaimana burung tadi bisa keluar dari ruangan. Setauku, saat aku beres-beres mau kembali ke lantai 1, burung itu sudah lenyap tak berbekas. Kemana burungnya? Ya, itu kejadian pertama di kantorku. Ada juga saat aku lembur sampai malam karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan malam itu juga. Tidak bisa menunggu esok hari. Kali ini aku bekerja di lantai 1 hanya ditemani security. Security ini bisa melihat ke ruanganku, tapi aku tidak bisa melihat ke tempatnya. Malam itu, security ini sampai 3 kali bolak-balik ke tempatku, bertanya apakah aku baik-baik saja. Antara heran dan suntuk, karena aku juga sedang terburu-buru, ingin segera menyelesaikan pekerjaan dan pulang. Makanya aku hanya menganggukkan kepala. Hingga keesokan hari, aku baru memberitahu security. Hingga keesokan hari, aku baru tahu jika security itu melihat makhluk halus. Dan malam itu, ia melihat di depan ruanganku, ada perempuan duduk dan mencoba mengajakku bicara. Makanya dia sempat khawatir ketika aku cuma anggukkan kepala setiap kali ia tanya. Untung saja security itu cukup bijaksana, tidak menceritakan apa yang dia lihat kepada aku malam itu juga. Kalau tidak, aku selamanya tidak akan bisa bekerja di situ dengan tenang. Bukan karena mendadak bisa melihat alam gaib, tapi karena terbayang-bayang oleh imajinasiku sendiri. Sekarang saja aku merinding saat bercerita. Ya, itu kejadian kedua di kantorku. Kejadian berikutnya saat aku sedang lembur. Tidak tahu kenapa aku dulu suka sekali bekerja sampai lembur. Malam itu aku lembur ditemani seorang dari tim. Ia bernama Wahyu. Ia duduk di hadapanku sementara aku berkonsentrasi mengetik sesuatu di PC. Awalnya, Wahyu banyak bicara, ngobrol dan bercerita. Tapi, tiba-tiba sunyi senyap. Malam itu, dia menatap ke arahku dengan tatapan aneh. Aku jadi heran dan sedikit merinding. Yuk, lo gak apa-apa kan? Tanya aku. Masih dengan tatapannya yang bikin bulu tengkuk berdiri. Waktu itu dia hanya diam, dengan wajahnya
terlihat panik dan pucat. Namun, tidak henti-hentinya memberiku kode, mengajakku untuk segera pulang. Awalnya aku biasa saja. Hingga setelah lama-kelamaan, aku melihat dia makin gelisah. Hingga akhirnya, aku pun tinggalkan pekerjaanku dan segera pulang. Sesampainya di parkiran, aku sempat bertanya, ada apa sebenarnya di atas? Yuk, tadi ada apaan sih? Waktu itu, ia menjawab jika selama di kantor, ada sosok perempuan sedang mondar-mandir dari pantry ke kamar mandi, dan sebaliknya. Katanya juga, awalnya aku tidak masalah dan pura-pura tidak melihat apa-apa. Hingga sosok itu diam di belakangku dan sempat duduk di pundakku. Malam menunjukkan sekitar pukul 9:10 malam. Kami pun pulang dengan arah yang berbeda. Sepanjang perjalanan, sebenarnya perasaan terus-menerus condong untuk memikirkan apa kata Wahyu. Namun aku paksakan untuk melupakan dan memikirkan hal lain saja. Sampai aku dikagetkan seperti ada yang batuk di jok paling belakang. Dengan suara yang begitu jelas, namun pendek. Saat itu, aku terus jaga pikiranku agar tidak termakan ketakutan. Justru malah termakan sugesti diri sendiri. Aku terus fokus menyetir, walaupun sesekali aku tengok ke belakang lewat spion tengah mobilku. Sampai aku dikagetkan untuk kedua kalinya. Suara itu begitu jelas terdengar kembali. Saat itu, saking takutnya, kebetulan saat itu aku melihat warung kopi. Aku berpura-pura untuk membeli kopi dengan alasan mengantuk dan kecapean. Padahal waktu itu aku benar-benar kacau dan ketakutan untuk melanjutkan perjalanan. Agak lama aku di situ terdiam. Serba salah. Ditambah ibu warung bertanya yang membuatku semakin ketakutan dan kebingungan. Katanya, "Lah, itu temannya nggak diajak turun, Mas?" Masa sih, Bu? Saya sendiri kok. Jawabku dengan perasaan yang semakin tak karuan. Tapi ya gimana lagi? Mau tak mau, aku harus pulang. Di tengah ketakutan malam itu. Sedangkan jam menunjukkan jika malam semakin larut. Aku paksakan kembali masuk ke mobil. Bahkan
Aku tak berani menutup kaca sama sekali saat itu. Hingga tiba-tiba terdengar suara cicak. Suara cicak itu sangat aneh. Semakin lama semakin aneh. Perlahan berubah menjadi suara seperti ada seorang laki-laki yang berbisik. Awalnya pelan, tapi semakin lama semakin jelas. Suara itu seperti berbisik, memberitahukan sesuatu padaku. Tak henti-henti sesekali aku menengok ke belakang. Saat itu posisi jalanan sangat sepi. Walaupun aku berhenti, entah kepada siapa aku harus minta tolong. Hingga... Ya Tuhan, aku melihat kain putih berbentuk manusia dan seperti terbaring di jok tengah mobilku. Namun perlahan seperti bangkit, pelan seperti menahan kesakitan. Wajahnya mendekat ke arahku dengan matanya yang hitam legam. Giginya bertaring runcing dan mulutnya mengeluarkan cairan seperti darah yang sangat kental. Dia terus menganga melihat ke arahku. Saat itu, aku hentikan mobil dengan sekuat tenaga. Aku tutup mataku sambil berdoa tak henti-hentinya, meminta bantuan pada yang di atas. Sampai terlihat dari ekor mataku, terlihat sosok itu melayang, berputar keluar dari mobil dan perlahan masuk ke sela-sela pohon sambil menggeram. Seketika aku bisa kembali menggerakkan badanku. Dengan buru-buru menyalakan kembali mobil, meninggalkan tempat itu. Singkat cerita, aku pun berhasil keluar dari tempat itu. Sampai kembali aku duduk diam di sebuah warung, menunggu pagi. Keesokan harinya, aku ceritakan kepada temanku. Temanku ada yang berkata, orang yang dekat dengan Tuhan pasti tidak bisa merasakan setan. Aku tidak tahu benar apa tidak mengenai hal itu. Karena memang ada orang yang punya karunia tertentu. Semoga kejadian ini membuatku lebih dekat kepada Tuhan. Tapi lebih penting daripada itu, seperti yang dikatakan kakakku, bukan hantu yang tak kasat mata, yang kerjanya menakut-nakuti yang harus kita waspadai. Tapi
Hantu atau setan yang bersemayam dalam pikiran dan hati itulah yang harusnya kita waspadai.